wajahnya. Sehat Mas Kuncoro? Alhamdulillah sehat Pak. Oh sehat, oke. Sabar ya Mas ya. Iya Pak. Siapa aja nih yang sudah masuk selain Mas Kuncoro? Daniel Prayoga ada. Ada Pak. Oke, Hoki Hadir Zulianti. Pak. Siapa ini? Ya, Pak. Hadir Pak, hadir. Oke. Suaranya diterima dengan jelas atau gimana? Suaranya Jelas, kecil. Pak. Kecil? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Oke, sebentar Jelas ya. Pak, jelas. Jelas. Yo. Sebentar ya. Bang Elga. Gimana? Alhamdulillah. Waduh, ketinggalan ini. Materi kita hari ini modul ke 7, 8, 9 ya. Iya, Pak. Oke, tunggu sebentar. Selamat siang Pak. Hadir.
Sorry, tadi ada sesuatu dan lain hal. Kita download dulu filenya. Ya Pak. Oke, sip. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Siapa? Oke. Satu-satu yang mana nih daftar? Di layar HP sudah muncul itu slideshow saya belum? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah Pak. Udah Pak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan awali pembelajaran atau perkuliahan kita di hari ini, Minggu 26 April 2020 dengan absensi dulu. Ferianto ada? Ferianto nggak ada ya? Filano Manara ada? Hadir Pak. Haris Petrus. Petrus Tambolan Pak hadir. Oke, bentar. Iya. Ferianto nggak ada, Filano ada, Hardian Panji Kusuma ada, Hari Petrus Tampu Bolon. Hari Petrus Tambolan Pak hadir. Oke, Hendra Saputra, Hendri Siswanto, Hendra hadir Pak. Hendra Saputra ada ya? Oke, Hendri Siswanto ada? Happy Nurdianto, Hernawan ada? Ada. Hernawan? hadir. Oke. Hoki Zulianti ada? Hadir, Pak. Imade Lingga Dharma Suda? Imade Widiana ada? Ingrid Silviana? Hadir, Pak. Oke. Imai Citra Johana? Hadir, Pak. Citra ada. Isfarfani? Isfarfani ada? Kukuh Lilis Dwiyanti, Kuncoro Hadi Wibowo, Lulu Ayuning Tias, Hadir, Pak. M. Daniel Prayoga, Ada Pak. Dimas Bagaskoro, Okta Kurniawan ada? Yanuar Sidik, Hadir Pak. Marta. Yanuar Sidik hadir. Oke, siap. Marta Liviani Wijaya ada? Nandi Widyaningsih ada? Hadir, Pak. Nosihan Rahmadi,
Panji Pangestu, Panji Rahmadianto. Panji Rahmadianto hadir Pak. Oke, jauh sekali suaramu kemana? Iya ini Pak. Misalnya susah. Oke. Di mana posisi sampean sekarang? Daerah mana? Siapa? Daerah Oke, Mila Arianto ada? Hadir, Pak. Priscilia Rizky Vanessa? Adakah? Adi Wiranto, Ahmad Tasirin Yusuf, Alfiano Nanda ada? Aritus Marhadi, Arif Rahman, Arkami Oktra Pontri Arzak, Awan. Oh, ada nih Arkami Oktra Pontri Arzak. Oke. Awan Prihat Tamaja, Bayu Santoso, Budi Santoso, Charles Febrian Raju Helsa, Daru Prameswari, ada Delvi, Daru ada Daru. Ada, Pak. Oke, Delvi Fernando, Dion Andresta, Dwi Yanti, Dwiki Putra Setiawan, Edi Rianto, Edi Supriyanto, Elga Febriansah, Erna Ervina, Fahrul Rozi, Fadlik Robi, Fahmi Zaki Azari, Farhan Pandu Yudhistira. Oke, sudah semua ya. Nanti mungkin ini ada yang di belakang, nanti mungkin akan saya add dulu ya di sini. Oke, ini Agus Fatoni. Siapa? Panji Pak, belum Pak. Wow, Panji tadi udah tak sebutin loh. Iya Pak, baru masuk Pak. Oke. Panji Pangestu ya? Ya Pak, iya Pak. Panji Pangestu atau Panji Rahmadianto? Panji Pangestu Pak. Oke, dah saya simpan. Pak. Oke, baik, kita akan mulai. Iya, kita mulai dulu ya. Ini untuk mikrofon dari rekan mahasiswa saya matikan biar nanti fokus pada penjelasan kita di siang hari ini. Materi kita pendidikan kewarganegaraan. Seperti biasa, MKDU kita 4111 3 SKS. Kita hari ini akan membahas modul 789. Jadi nanti mahasiswa silahkan kalau ada yang ditanyakan nanti kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Modul ke-7 itu kita membahas mengenai hak asasi manusia ya. Di kegiatan belajar 1 akan bicara banyak di situ mengenai makna, hakikat dan juga perkembangan pemikiran hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hak asasi manusia, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau kita bicara soal hak asasi manusia, ini hak dasar ya. Hak yang sangat dasar sekali. Orang baru lahir itu pun dia juga sudah memiliki hak asasi yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Ya kalau misalnya dia kodratnya jadi laki-laki ya mungkin hak asasinya seperti itu, atau perempuan atau yang lainnya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Jadi setiap manusia itu tanpa kita kasih tahu, kita kasih haknya, dia sudah ada sejak lahir gitu. Bahkan sejak dalam kandungan pun manusia itu juga memiliki hak asasi. Yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Betul ya. Jadi manusia tanpa hak asasi manusia ini ya manusia
Di sini dikatakan bahwa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Artinya lahir sudah membawa hak asasi manusia ini. Mengenai hakikat dan perkembangan serta makna dari pemikiran hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini dilahirkan oleh sebuah komisi PBB pada tanggal 10 Desember 48 yang secara resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration atau of Human Rights. Jadi pada tahun 48 ini sudah resmi dan diterima oleh PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi Manusia. Nah, untuk di Indonesia, hak asasi manusia ini diatur secara formal dalam sistem hukum nasional. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 juga ada. HAM dituangkan dalam bab ke-10, 10A dan juga bab 11. Kemudian perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini juga memiliki perkembangannya tersendiri. Jadi tidak saat itu muncul langsung selesai gitu, enggak. Tapi ada beberapa perkembangan tentang pemikiran. Karena manusia ini pemikirannya berbeda, jadi otomatis HAM juga memiliki perkembangan yang bervariasi. Ada 4 generasi dalam perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Yang pertama, ini generasi pertama ya. Pemikiran hak asasi manusia berpusat pada bidang hukum dan politik karena dampak dan situasi Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu, jadi HAM ini atau hak asasi manusia ini semuanya berpusat pada bidang hukum dan politik ya, karena saat itu ada Perang Dunia Kedua. Kemudian totalitarisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Jadi kala itu banyak negara yang merdeka dan mereka ingin menciptakan tertib hukum. Jadi semuanya biar diatur dalam hukum. Makanya di awal-awal HAM ini hanya untuk bidang politik dan hukum saja. Kemudian pada generasi kedua, ini HAM ini tidak saja menuntut hak yuridis atau hukum, melainkan juga hak sosial, hak ekonomi, hak politik, dan budaya. Pada perkembangannya di generasi kedua ini sudah mulai agak bercabang-cabang. Di sini terjadi perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan sosial budaya, ekonomi, dan hak politik. Jadi pada generasi yang kedua ini memang untuk yuridis ini kurang mendapat penekanan karena banyak sekali ya hak asasi manusia yang masuk dalam generasi kedua. Kemudian pada perkembangan yang ketiga, hak asasi manusia ini merupakan reaksi dari hak asasi manusia generasi kedua. Jadi munculnya generasi ketiga ini reaksi pemikiran dari orang-orang di zaman itu. Di generasi ketiga ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi atau hak sosial, hak budaya, hak politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Jadi mungkin saat itu sudah hak tentang hukum itu sudah bercabang-cabang, ada ekonomi, sosial, budaya juga. Nah, ini maunya di generasi ketiga ini menjadi satu antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum ya. Dan satu itu disebut dengan hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya mengalami ketidakseimbangan di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi jadi prioritas utama. Karena di sini itu diprioritaskan itu menjadi satu kesatuan yaitu dalam melaksanakan pembangunan, ya otomatis ekonomi menjadi hak ekonomi itu menjadi prioritas utama, sementara hak-hak lain sedikit terabaikan dan timbul banyak korban ya, karena banyak hak-hak rakyat yang dilanggar dengan alasan untuk ekonomi, akhirnya yang lainnya jadi dikesampingkan gitu. Kemudian perkembangan yang keempat. Nah, ini dalam perkembangan yang keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Karena di generasi ketiga tadi ekonomi, jadi di generasi keempat ini mereka mengkritik ya
tentang pembangunan ekonomi yang menjadi titik beratnya dan menimbulkan dampak negatif. Ya, seperti tadi ada korban-korban, itu merupakan dampak negatif. Misalnya di sini diabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Ya, jadi karena ekonominya mau dikencengin, jadi kesejahteraan rakyat itu agak sedikit diabaikan. Program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 83 ini melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Ya, and Government. Ini di era yang keempat. Oke, dari kegiatan belajar pertama, sekarang saya akan memberikan materi mengenai kegiatan belajar kedua, nilai-nilai dalam hak asasi manusia. Sebenarnya yang ada dalam hak asasi manusia, nilai-nilainya ini ada Universal Declaration of Human Rights, terus juga ada Piagam Madinah yang ada hubungannya ya, ada pasal-pasal dalam Deklarasi Kairo dan Deklarasi Universal tentang HAM. Dan nilai yang pertama, ini kalau rekan mahasiswa lihat di modul, ada 26 hak dalam Universal Declaration of Human Rights, kemudian ada 2 hak di Piagam Madinah ya yang berbicara soal hak asasi manusia. Ada 25 hak dalam pasal-pasal di Deklarasi Kairo dan ada hak personal, hak ekonomi dalam undang-undang juga ada 7 hak, ada undang-undang HAM ada 10 hak. Ini yang dibahas dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia. Kalau kita bicara hak asasi manusia tentu ada pelanggaran, pengadilan dan penegakan hukum. Nah, gimana pelanggaran dalam hak asasi manusia, pengadilannya seperti apa dan juga penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia, ini yang dimaksud pelanggaran ini adalah setiap perbuatan seseorang itu baik satu orang atau kelompok yang termasuk aparat negara, orang termasuk aparat negara ya, baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM. Jadi kita nggak boleh kalau kita mengurangi hak asasi manusia orang, menghalang-halangi, membatasi atau mencabut, itu tidak boleh ya. Hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Ini merupakan pelanggaran HAM. Contohnya ya. Kemudian pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis atau alasan rasional yang menjadi pijakan. Jadi tindakan pelanggaran HAM ini tindakan pelanggaran kemanusiaan ya, baik dilakukan oleh satu orang ataupun banyak orang atau juga institusi negara. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang ini hak asasi manusia kadang-kadang dijadikan sebagai sebagai senjata ampuh. Misalnya ada kasus yang berhubungan dengan menghilangkan nyawa seseorang sementara dia harus dihukum mati misalnya, tapi mereka memiliki hak hidup dan lain sebagainya. Ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia ini biasanya disingkat pengadilan HAM. Ini adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, maka pengadilannya ada khusus ya, pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia ini merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Ada di lingkungan peradilan umum. Tempatnya di mana? Pengadilan hak asasi manusia ini berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Kalau di kota metro sudah ada, di Lampung Timur ada juga kayaknya. Kemudian penegakan HAM. Yang dimaksud penegakan HAM ini adalah bagaimana hukuman atau juga pelanggaran-pelanggaran yang ada hubungannya dengan HAM itu harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam implementasi demokrasi dan HAM tidak bermakna apabila tidak ditunjang dengan penegakan hukum. Ya benar banget ya. Kalau hak asasi manusianya sudah ada pelanggaran terus nggak ditindak, ya ini sama aja bohong, nggak ada artinya itu dengan adanya HAM. Makanya penegakan hukum terhadap HAM ini juga sangat penting. Oleh karena itu harus diciptakan budaya hukum. Jadi setiap orang harus dikasih tahu bahwa hukumnya ini loh seperti ini. Masyarakat harus sadar hukum, apalagi berhubungan dengan hak asasi manusia orang lain. Tanpa budaya hukum mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat. Ya jelas kalau misalnya masyarakat itu tidak dikasih tahu tentang budaya hukum dan akhirnya masyarakat nggak ngerti, ya, dan ini pasti akan muncul pelanggaran-pelanggaran dalam masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Mungkin nanti kita agak sedikit diskusi mengenai kalau misalnya ada seorang pencuri yang tertangkap kemudian dimasa oleh masyarakat, apakah ini masih dalam lingkungan penegakan HAM-nya seperti apa gitu ya nanti. Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat artinya individu dan masyarakat mematuhi hukum. Ya memang budaya hukum ini harus digaungkan, disampaikan kepada masyarakat agar nantinya masyarakat itu bisa mematuhi hukum. Mereka bisa bertindak tidak seenaknya sendiri. Oke, itu tadi modul ke-8 ya. Sekarang saya buka dulu untuk mahasiswa yang ingin bertanya atau juga ingin berdiskusi dengan saya mengenai hak asasi manusia. Silakan rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Halo? Mute all. Ya, sudah selesai nih kayaknya, sudah tidak saya mute lagi. Ayo rekan mahasiswa silahkan yang ingin kepencet. Oke, silahkan rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Ayo, ada Mas Arif Rahman. Ayo silahkan. Ada Arkami Oktra Pontri, ada Daru, ada Duyanti, ada Elga. Silahkan dihidupkan mikrofonnya. Gimana penjelasan saya tentang hak asasi manusia? Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan atau kita berdiskusi sebentar biar nggak terlalu jenuh gitu? Silakan. Sudah paham ya? Iya Pak. Oke. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke materi modul yang ke-8 ya, mengenai otonomi daerah. Ada yang tahu nggak otonomi daerah itu otonomi yang bagaimana? Halo? Ya. Ya, otonomi daerah itu yang bagaimana? Otonomi yang dimaksud dengan otonomi daerah. Ini Mas siapa ini yang berbicara ini? Halo? Ada yang tahu apa itu otonomi daerah? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Dengan siapa? Ismail Citra. Oke, silakan. Jadi, otonomi daerah itu hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan campur tangan pemerintahan pusat atau tidak? Iya, Pak. Dengan campur dengan apa? Tanpa atau dengan campur tangan pemerintah pusat? Oke, ya.
Jawabannya benar. Jadi kalau kita bicara otonomi daerah, ini kalau kita lihat dari modul, pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat dalam suatu negara atau bangsa melalui lembaga-lembaga pemerintah formal di luar pemerintah pusat. Ya, jadi yang dimaksud otonomi daerah ini ya seperti yang disampaikan tadi, di luar pemerintahan pusat. Jadi mereka ingin mandiri lah kira-kira begitu. Kewenangan dalam otonomi daerah tersebut diberikan oleh pemerintah pusat secara terbatas dalam kerangka negara kesatuan RI. Jadi meskipun ada sebuah daerah yang dikasih otonomi daerah, tetap dia itu ada batasan-batasannya. Tidak terus dia maju sendiri, terus dia dengan seenaknya sendiri, enggak, tetap ada batasan-batasan. Ada dua bentuk otonomi, yaitu otonomi yang bersifat artificial atau diciptakan dengan produk hukum, dan otonomi asli. Kalau di Indonesia ada nggak otonomi asli gitu? Rekan mahasiswa. Otonomi asli? Atau otonomi yang diciptakan oleh produk hukum? Banyak ya di kita ya. Zaman tahun-tahun dulu banyak sekali pemerintahan yang daerah-daerah yang entah itu provinsi atau kabupaten yang mereka itu ingin otonomi sendiri gitu ya, ingin membangun desanya sendiri atau daerahnya sendiri. Otonomi daerah, desentralisasi sering disebut sebagai pemberian otonomi atau proses pengotonomian. Hubungan desentralisasi dan otonomi daerah diumpamakan seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat yang berlangsung, penyelenggaraan desentralisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah yang terjadi otonomi. Dalam praktik kedua istilah ini sering ditukar pakaikan. Ya memang kalau kita bicara otonomi daerah ini sering sering tumpang tindih ya, sering salah kaprah karena ya antara tadi disebutkan seperti dua sisi mata uang ya. Kadang bagian sisi ini yang muncul, kadang bagian sisi ini yang muncul. Terus otonomi daerah yang berikutnya masih bicara soal pengertian otonomi daerah. Desentralisasi bukan merupakan alternatif dari sentralisasi karena tidak dilawankan dan karena tidak bersifat dikotomis. Ia merupakan subsistem dalam sistem negara bangsa. Negara bangsa merupakan sistem, sedangkan desentralisasi atau otonomi daerah dan tugas berbantuan merupakan spesiesnya. Jadi tetap ada bagian yang lebih besar daripada otonomi daerah dari slide yang kita tampilkan. Di kegiatan belajar kedua, ini ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun ada sebuah daerah yang diberikan kekuasaan atau diberikan keleluasaan untuk mengotonomikan diri mereka sendiri, tetap dalam perjalanannya pasti ada hambatan-hambatan. Dan saya yakin hambatan-hambatan itu juga bermacam-macam ya, karena satu daerah dengan daerah lain tentu memiliki memiliki demografis yang berbeda, geografis yang berbeda, kebutuhan yang tidak sama juga. Jadi tidak bisa diratakan atau disamaratakan, dipukul rata gitu. Yang pertama, kenapa muncul hambatan-hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah? Dan bahkan ada daerah yang dia sudah mendapatkan otonomi daerah tapi ternyata malah nggak berkembang. Yang pertama ini karena adanya perbedaan konsep dan paradigma otonomi daerah. Karena ada banyak orang yang di dalam suatu daerah itu, jadi kadang-kadang konsep mereka itu nggak sama. Dan perbedaan konsep ini memang sering membuat pelaksanaan otonomi daerah itu menjadi agak sedikit tersendat atau tidak jalan atau bahkan tidak sesuai dengan harapan. Makanya untuk orang-orang yang ada dalam suatu daerah yang ingin mengotonomikan diri mereka atau yang sudah mendapatkan izin untuk otonomi daerah, ini mereka harus menyamakan konsep dulu ya. Konsepnya itu seperti apa? Jadi nanti pada saat berjalan sudah enak. Yang kedua, kuatnya paradigma birokrasi.
karena banyak kepentingan di situ. Jadi birokrasi yang mungkin agak sedikit ruwet atau agak sedikit yang bertele-tele, yang tadinya harus bisa 1 langkah 2 langkah selesai, ini malah menjadi penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena semuanya pengen harus lewat saya dulu, harus persetujuan dari saya dulu. Jadi malah memperlambat atau memperhambat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian lemahnya kontrol wakil rakyat dan juga masyarakat. Ya, memang kalau sudah otonomi itu masyarakat, rakyat biasanya sudah percaya aja ya sama wakil rakyat yang ada itu di pemerintahan daerah. Still yakin lah kira-kira seperti itu. Tapi dengan adanya ini ya bisa jadi juga nih, karena kontrolnya ini kurang bagus, ada pembangunan atau ada pelaksanaan proyek yang itu out of control dari masyarakat. Makanya hambatannya luar biasa ini. Kemudian kesalahan strategi. Orang-orang yang ada dalam sebuah daerah, kalau sampai misalnya mereka salah dalam memilih strategi untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, ya bisa berabe ya. Bisa muncul masalah baru malahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kalau di KB 2 tadi membahas mengenai masalah-masalah yang muncul dalam otonomi daerah, di KB ketiga ini good governance kunci mewujudkan otonomi daerah. Jadi pemerintahan yang bagus itu kuncinya ternyata ya untuk sebuah daerah apabila dia ingin maju atau ingin berkembang dari otonomi yang diberikan. Sebelum melangkah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan good governance. Yang dimaksud dengan good governance adalah sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah civil society. Jadi kalau ada pemerintahan yang baik ya dibilang bagus lah, good governance. Good governance bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, pelayanan yang sejalan dengan demokrasi. Pemerintah dari dan oleh dan untuk rakyat. Ini yang dimaksud dengan good governance ya. Salah satu isu penting di Indonesia sejak terjadinya krisis finansial yang terjadi pada tahun 97-98. Nah, munculnya keinginan orang untuk otonomi daerah ini karena harusnya dibutuhkan good governance ya. Tapi setelah tahun 97-98 krisis finansial yang terjadi di Indonesia itu, maka bukan good governance yang muncul tapi malah poor governance. Dimensi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan. Nah, ini kalau ada pemerintahan yang sulit untuk dilakukan pengawasan, ya akan menjadi jelek ya pemerintahannya atau disebut sebagai poor governance. Terjadinya tindakan KKN. Nah, ini kalau salah satu masalah yang timbul atau poor governance ini karena KKN-nya itu semakin banyak. Semuanya pengen dapat untung dari proyek untuk membangun daerah itu sendiri. Yang tadinya seharusnya dapat 2 truk, ini jadi 1 truk atau bahkan jadi setengah truk. Jadi malah tidak bagus. Rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Nah, ini pemerintahan yang jelek ini karena kinerja mereka ini tidak bagus dalam melayani publik dan masyarakat di berbagai bidang. Masyarakatnya banyak yang menjerit. Mau ini lama, mau ini ruwet prosesnya, mau ini nggak selesai-selesai. Jadinya kinerjanya jadi rendah ya. Di kegiatan belajar keempat ada istilahnya capacity building. Ini sebagai akselerator good governance untuk mewujudkan daerah otonom. Sebelum melaju kita akan tahu apa itu yang dimaksud dengan capacity building. Capacity building adalah serangkaian strategi. Ini merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga responsivitas dari kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan juga reformasi kelembagaan atau lingkungan.
Intinya capacity building ini adalah strateginya banyak untuk meningkatkan segala macam pekerjaan agar lebih efisien, lebih efektif dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam definisi ini capacity building ini tergandung di dalamnya ya ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau kita bicara capacity building di situ SDM-nya harus diperbaiki, ditingkatkan kemampuannya. Mendorong organisasi agar berfungsi lebih baik. Kalau selama ini organisasinya itu mandek atau jalan di tempat, ini perlu yang namanya capacity building. Dan merubah konteks lingkungan yang dibutuhkan organisasi dan individu sumber daya manusia agar dapat berfungsi dengan baik. Kalau ada sebuah perusahaan yang SDM-nya kurang baik, maka perlu dikasih pelatihan yang namanya capacity building. Kenapa? Ya biar mereka bisa bekerja secara profesional. Elemen-elemen dalam capacity building. Yang pertama, ya, pengembangan visi dan misi daerah dan institusi pemerintahan kabupaten kota. Dalam capacity building, elemen-elemennya ada di sini, pengembangan visi dan misi. Terus juga ada pengembangan kelembagaan pemerintah. Elemen yang berikutnya adalah pengembangan sumber daya aparat pemerintahan. Terus juga ada pengembangan network pemerintahan, jaringan, ya gimana agar sebuah pemerintahan itu bisa berkembang, bisa lebih bagus lagi dalam jaringan yang mereka miliki. Dan pengembangan dan pemanfaatan lingkungan pemerintahan. Nah ini penting ya. Jadi capacity building, hal-hal ini merupakan elemen-elemen yang harus dipahami. Kalau dalam buku rekan mahasiswa bisa lihat ya, ini namanya pohon dari capacity building. Ini banyak sekali capacity building. Jadi pohon utamanya ini ada ranting-rantingnya yang merupakan hal-hal yang berhubungan dengan capacity building itu sendiri. Jadi capacity building ini merupakan tonggak utama ya untuk membuat agar hal-hal kecil yang ada dalam sebuah daerah itu bisa berjalan dengan maksimal. Di modul ke-9 kita di modul terakhir ini ya di materi PKN MKD 4111 pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Konflik dan perang. Sebelum kita melaju lebih jauh, kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan konflik dan apa yang dimaksud dengan perang. Rekan mahasiswa, ada yang tahu apa itu konflik dan apa itu perang? Ayo silakan, ini kok mikrofonnya pada dimatiin ya. Ayo silakan. Halo. Iya, Pak. Konflik dan perang itu apa Mas Kuncoro? Kok semuanya pada tertidur ini? Suatu apa Mas? Proses atau kelompok yang di mana satu orang itu berusaha menyingkirkan kelompok atau orang yang lain. Oke, itu konflik ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kemudian? Kalau perang mungkin kapasitasnya lebih besar lagi mungkin Pak. Lebih besar dari yang dari konflik kalau yang peperangan. Terus itu di besar kelompoknya dan aksinya nyata gitu. Oke. Terasa.
Kalau yang mahasiswa yang lainnya ada yang memiliki ini pandangan apa yang dimaksud dengan konflik? Sering ya kita bicara ngomongin konflik, lagi konflik, daerah sana lagi konflik. Sering sering. Ayo silakan. Kalau konflik itu pertikaian individu, Pak. Dengan siapa ini? Daniel Prayoga, Pak. Bayu Prayo dengan siapa? Ya, Daniel Prayoga, Pak. Jadi gimana, Mas? Ya, tes. Masuk suaranya masuk. Oke. Kalau konflik itu pertikaian individu sih, Pak. Atau ya mungkin individu kelompok dalam skala kecil. Gitu. Ya, pertikaiannya seperti kayak sebuah masalah atau sesuatu yang memang kedua kelompok tersebut berselisih gitu. Tapi kalau perang itu dia lebih cenderung ke teritorial, Pak. Pertikaian antar negara gitu. Lebih besar lagi lah ya. Iya, lebih besar kalau perang. Oke, makasih Mas Prayoga. Konflik. Nah, kalau kita lihat dari kamus bahasa, konflik itu adalah suatu kata yang berasal dari kata kerja Latin convigere, yang berarti saling memukul. Mungkin kita pernah ya dulu main pukul-pukulan gitu ya waktu kecil, berantem gitu. Karena mungkin ada sedikit masalah, akhirnya ada konflik. Secara sosiologis, konflik ini adalah proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu dari pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Ini kalau kita lihat dari sosiologisnya, konflik itu seperti itu. Jadi ada salah satu pihak yang ingin menyingkirkan orang lain. Konflik ini dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam interaksi. Kenapa kok konflik itu muncul? Ya wajar, karena setiap orang itu memiliki ciri-ciri yang tidak sama, memiliki keinginan yang tidak sama, pemikiran yang tidak sama, pemahaman yang tidak sama. Makanya kadang-kadang si A bilang A, B-nya agak tersinggung, akhirnya mereka terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya misalnya menyangkut ciri fisik, ya, ciri fisik, kepandaian atau kepintaran, pengetahuan yang tidak sama. Ini pun juga terkadang menjadi konflik ya, seperti misalnya kayak ada konflik di dalam masyarakat yang mereka harus karena masalah kecil yang ada cewek misalnya lewat diteriakin gitu, terus mereka nggak terima. Nah ini bisa masuk dalam konflik, contoh konflik. Adat istiadat, ya, wajar ya, adat istiadat di Indonesia ini banyak sekali, makanya mereka memiliki perbedaan, dan kadang-kadang karena perbedaan adat inilah menjadi konflik. Keyakinan juga, banyak agama di Indonesia ya, yang ini sering dijadikan sebagai alat untuk menciptakan konflik ya. Satu agama misalnya dia ini kan dengan agama lain dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan konflik, karena adanya perbedaan. Kalau kita satu ya jarang terjadi konflik. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Jadi kalau ada konflik dalam masyarakat ya kita nggak usah kaget. Ya memang begitu. Karena ada masyarakatnya, karena masyarakatnya itu tidak sama, mereka itu berbeda. Dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik. Pasti ya. Ada dua pemikiran, pasti suatu saat terjadi konflik. Orang kalau kita lihat di pepatah-pepatah itu, orang nyuci piring aja, piringnya kadang-kadang satunya pecah, satunya enggak. Gelasnya ada yang pecah, ada yang enggak gitu. Dalam kehidupan masyarakat tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Nah, ini tugas Pak Polisi nih ya, kalau ada konflik-konflik. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakatnya nggak ada, ya nggak ada konflik.
Jadi kalau ada konflik ya jangan baper ya, jangan dibawa perasaan. Ya memang itu yang harus terjadi. Nah, kalau tadi sudah disampaikan sama mahasiswa Mas Prayoga mengenai perang. Perang ini sebenarnya ada dua ya, ada aksi fisik dan aksi non fisik. Kita akan lihat. Dalam arti sempit, kalau kita bicara perang ya dalam arti sempitnya, perang ini adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan. Jadi kalau ada perang, kalau ada orang ditembak, orang dibunuh dengan senjata, dengan pistol atau dengan golok atau dengan bom yang lainnya, ya memang seperti itu. Kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan, perebutan wilayah misalnya. Ya mereka kedua ini saling menggunakan kekerasan untuk melemahkan lawannya. Makanya perang ini lebih bahaya ketimbang konflik. Perang secara purba ini pada masa dulu ya dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Kalau zaman dulu itu perang itu dimaknai sebagai pertikaian senjata. Satunya nembak, satunya ngebom, satunya mana, satunya ngirim bom atau ngirim roket. Di era modern, di saat ini ya, perang ini lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Siapa yang paling kuat, negara yang paling hebat, itulah nanti yang akan menang karena merasa dirinya super. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perang seperti barang siapa menguasai ketinggian maka akan menguasai dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Kalau kita lihat teknologi ini kan semakin lama semakin hebat, semakin bagus. Makanya ada negara yang dia tuh gimana caranya menciptakan sebuah teknologi agar nanti diakui oleh negara-negara lain. Nah ini yang dimaksud perang di era modern saat ini. Oh, negara A memiliki persenjataan yang canggih, dia bisa membunuh dengan roketnya dengan tepat sasaran. Nah ini yang dijadikan nanti sebagai siapa yang paling tinggi, dialah yang akan menguasai dunia. Dalam kegiatan belajar kedua, ini tentang pengantar sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia ya. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan pertahanan nasional atau pertahanan nasional adalah segala macam upaya untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara. Jadi kalau kita bicara soal pertahanan nasional, semua usaha, semua upaya untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara yang di dalamnya terdiri dari keutuhan wilayah dan keselamatan seluruh warga negara dari segala jenis ancaman yang dapat mengancam keutuhan suatu negara. Nah ini yang dimaksud dengan pertahanan nasional. Gimana sebuah negara itu berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Jangan sampai diinjak-injak oleh negara lain. Jangan sampai negara itu dibodohin lah ibaratnya seperti itu. Kemudian pertahanan negara ini dapat diartikan sebagai upaya dalam mempertahankan kedaulatan yang sifatnya semesta. Yang dimaksud semesta ini sifatnya ya menyeluruh gitu loh. Enggak cuma hanya batas negara saja, tapi juga ekonomi dan hukum, budaya dan lain sebagainya. Yang diselenggarakan dengan kesadaran penuh dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai bentuk keyakinan pada kekuatan diri. Ini yang dimaksud pertahanan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, disingkat Sishankamrata. Sering ya kita mendengarkan kata Sishankamrata waktu di SMA atau SMP sering. Sishankamrata ini adalah sebuah sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan dan kekuatan nasional yang bekerja secara total
integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, panjang ya. Jadi sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi. Jadi seperti itu ya. Semuanya potensi harus dikeluarkan. Kemampuannya, kekuatannya, bekerjanya harus total, tidak setengah-setengah, harus integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya hankam negara. Sistem pertahanan dan keamanan alam semesta ini bersifat semesta dalam ruang lingkup semesta dalam pelaksanaannya. Jadi menyeluruh, nggak cuman dikit-dikit. Nah, ini ada komponen-komponen kekuatan hankam rata atau sistem komponen kekuatan pertahanan keamanan negara ya. Ada komponen dasar, ada komponen utama ABRI, CAD TNI, komponen khusus Linmas, ada komponen mendukung sumber daya nasional dan prasarana nasional dan lain sebagainya. Ini fungsinya bisa lihat di buku ya rekan mahasiswa tentang ini semua. Mas Kunchoro masih ada ya? Masih Pak. Oke. Di mana Mas Kunchoro, di Jepara atau di Metro sekarang posisi? Posisi di Metro Pak. Oh di Metro. Oke. Kalau di HP kecil ya gambarnya ini ya. Tapi jelas ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Upaya penyelenggaraan bela negara dalam kerangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi ada suatu upaya untuk membuat hankam rata ini. Apa saja upayanya? Nah, rekan mahasiswa bisa cek di buku modulnya atau baca-baca, atau kita bisa cek di sini. Upaya penyelenggaraan bela negara. Kelangsungan hidup bangsa dan negara, national survival merupakan tanggung jawab, hak, kewajiban, dan kehormatan setiap warga negara. Jadi kita sebagai warga negara ini memiliki yang namanya tanggung jawab. Ini hak kita, kewajiban kita, dan juga kehormatan kita. Jangan sampai ada kasus nanti membuat negara kita menjadi tidak bagus di mata dunia. Untuk itu diperlukan pembinaan kesadaran dan partisipasi setiap warga negara dalam upaya bela negara. Ini penting ya, makanya ada mata pelajaran atau mata kuliah PKN ini dalam rangka untuk ini nih, untuk masyarakat agar sadar dan bisa berpartisipasi dalam upaya bela negara. Kemudian tahun 45-49 bela negara pada kala itu ini dipersepsikan atau identik dengan perang kemerdekaan karena masa itu masa perang. Nah, jadi kalau mau bela negara harus ikut perang. Nah, seperti itu ya. Kala itu tahun 45 sampai 49 masih dalam penjajahan. Terus tahun 50 ke 65 ini bela negara ini sudah tidak perang lagi, tapi lebih identik dengan usaha untuk mempertahankan dan keamanan melalui komponen-komponen hankam. Ada ABRI, Hansip, ada Sukwan atau sukarelawan dan sukarelawati di tahun 50 sampai 65. Nah, upayanya apa dalam penyelenggaraan bela negara dalam kerangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta? Yang dimaksud bela negara itu adalah partisipasi warga negara dalam menciptakan dan membangun tanmas ketahanan nasional di segenap aspek kehidupan bangsa. Itu kalau kita nggak berpartisipasi ya berarti kita nggak membela negara ya. Kemudian upaya pertahanan dan keamanan yang dilandasi oleh dasar negara Pancasila, Undang-Undang 45, ada pasal-pasalnya ini, bisa dicek nanti di buku Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara wujud upaya bela negara dilakukan melalui pemberian kesadaran bela negara dilakukan sejak dini. Anak dari PAUD, SD, terus juga dari SMP, SMA, bahkan di perkuliahan pun juga dikasih materi tentang bela negara ini.
dasar dan berlanjut sampai perguruan tinggi dan di luar sekolah melalui kegiatan pramuka dan organisasi sosial kemasyarakatan. Kegiatan pramuka itu juga salah satu usaha untuk bela negara. Kemudian upaya yang lain. Nah, di sekolah dilakukan melalui pendidikan pendahuluan bela negara. Dulu ada PPBN yang diintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di pendidikan tingkat tinggi diwujudkan dalam mata kuliah kewiraan kalau dulu ya. Dulu kewiraan, kalau sekarang ini kewarganegaraan. Makanya tetap selalu ada nih mata kuliah atau pembelajaran ini. Sementara untuk di luar bangku sekolah, pendidikan pendahuluan bela negara, wujud bela negara dibakukan dalam bentuk rakyat terlatih. Ada ABRI, ada cadangan ABRI, perlindungan masyarakat atau Linmas yang merupakan komponen khusus dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi tidak hanya yang sekolah aja yang dikasih tahu, tapi juga di luaran sekolah juga dikasih tahu mengenai pertahanan dan keamanan. Politik serta strategi pertahanan dan keamanan. Nah, ini modul kelima kegiatan belajar kelima. Politik Hankam, politik pertahanan dan keamanan, definisinya adalah asas haluan, usaha, kebijakan, tindakan negara dalam bidang Hankam tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan secara totalitas potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Ini yang dimaksud dengan politik Hankam atau politik pertahanan dan juga keamanan. Selanjutnya adalah pola keamanan nasional. Keamanan nasional ini memelihara suasana aman dan damai. Kemudian di sini ada tujuan pertahanan dan keamanan nasional, menjamin tercegah atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung mengancam keamanan jalannya dan keberhasilan Bangnas atau pembangunan nasional. Ancaman tersebut dapat berupa gangguan keamanan dalam negeri, ancaman terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah nasional. Sedangkan ancaman yang tidak langsung adalah keamanan Asia Tenggara atau negara tetangga. Nah, ini perlu dan harus maksimal, karena kalau tidak ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Itu bicara soal politik, strateginya seperti itu. Politik pertahanan dan keamanan, landasan pemikiran prinsip yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada landasannya ya. Yang pertama, jaminan terhadap ketidakpastian. Jadi politik pertahanan dan keamanan, landasan pemikiran prinsip yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, ini yang pertama, jaminan terhadap ketidakpastian. Jadi sebagai warga negara kita ini harus dijamin ya dari hal-hal yang tidak pasti, yang tidak jelas. Bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, politik bebas aktif. Siapa saja boleh, tapi juga tidak duduk di tempat, tidak diam diri. Perdamaian dunia yang melandasi atau prinsip-prinsip. Yang berikutnya adalah wawasan Nusantara atau Wasantara, dan pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Hankam rata. Jadi ini yang melandasi politik pertahanan dan keamanan. Strateginya gimana caranya agar pertahanan dan keamanan itu bisa berjalan? Pada hakikatnya strategi Hankamnas adalah tata cara pembinaan dan penggunaan kekuatan-kekuatan serta sarana Hankamnas untuk mewujudkan politik Hankamnas, yaitu yang pertama adalah pengamanan terhadap sasaran dan tujuan nasional. Jadi strategi Hankamnas ini harus bisa mengamankan terhadap sasaran dan tujuan nasional. Tujuannya apa sih di Indonesia ini? Harus diamankan, dan sasarannya ya.
Penyempurnaan keefektifan dan integrasi ABRI sehingga dapat menjadi inti kekuatan Hankamnas yang kokoh disegani pihak lain. ABRI ini masih menjadi inti kekuatan Hankamnas ya, agar disegani oleh negara lain atau pihak lain. Penyusunan kekuatan Hamkamnas yang ditunjukkan untuk stabilitas, keamanan, dan perdamaian di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. Yang keempat, yang berikutnya, untuk melaksanakan politik Hamkamnas tersebut, maka strategi yang ditempuh adalah membangun kekuatan penangkalan, preventing, tindakan untuk mencegah, untuk menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dan ancaman invasi dari luar. Nah, ini strategi pertahanan dan keamanan. Dalam menyusun strategi harus ditimbangkan ada beberapa prinsip. Yang pertama ini prinsip yang berhubungan dengan ekonomis dan politis. Terus juga mencukupi kebutuhan sendiri, prinsipnya ya. Dislokasi kekuatan, ini penjelasannya ada di buku modul, silakan rekan mahasiswa baca. Undang-undang dan doktrin. Terus strategi, prinsip-prinsip yang berikutnya adalah penelitian, pengembangan dan teknologi, apalagi di era modern saat ini, dan disfungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI. Dulu dwi fungsi ABRI, tapi sekarang kita nggak tahu. Manajemen ini harus kita masukkan dalam prinsip-prinsip dalam strategi pertahanan dan keamanan, harus dimanajemeni dengan bagus. Terus juga pemanfaatan peluang. Yang keenam, ini hubungannya dengan ABRI tadi, di dwi fungsi ABRI dalam kenangan. Kenapa kok dibilang dalam kenangan? Karena memang ABRI dulu memiliki dua fungsi, tapi sekarang sudah tidak lagi, makanya dibilang dalam kenangan. Sebenarnya dwi fungsi ABRI itu apa aja sih? Nah, gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas. Jadi yang dimaksud dwi fungsi ini pada masa Orde Baru mereka pemerintahan itu memberitahu TNI memiliki dua tugas. Tugas yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Nah, ini dwi fungsi ABRI kala itu. Tapi sekarang kayaknya nggak sama ya, sekarang udah jadi kenangan katanya. Dwi fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara parlemen. Ini dwi fungsi ABRI yang ada di Indonesia. Oke, berarti ini materi yang terakhir ya dari dwi fungsi ABRI ini. Oke, siap. Panjang kali lebar saya sudah menceritakan dan sudah menjelaskan kepada mahasiswa yang ada dalam tim Microsoft Team ini. Ya, silahkan yang ingin berdiskusi mengenai materi kita di sore hari ini atau di siang hari ini, silahkan. Ayo silakan rekan mahasiswa yang ingin memberikan sanggah atau diskusinya mengenai materi kita. 14. Oh, ini salah tanggalnya. Ayo silakan rekan mahasiswa.
Aritus Marhadi, halo. Ada Arif Rahman, ada Arkami Arwan. Ayo Mas Kuncoro. Apa jangan-jangan kita ini cuma berdua ini Mas? Iya Mas Kuncoro ya. Yang lainnya coba yang lainnya dihidupkan ininya, mikrofonnya dihidupkan. Ya Pak. Ayo silakan. Udah ini materi modul yang terakhir. Silakan yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi mengenai 3 modul kita terakhir. Tadi yang paling akhir adalah mengenai pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Ini sekarang ini gimana nih teman-teman rekan-rekan mahasiswa ini tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini sudah bagus atau perlu ada penambahan atau apa gitu? Ayo silakan. Halo Pak. Halo. Ya halo silakan. Dengan siapa dikasih tahu? Enggak, namanya dulu, namanya siapa? Daniel Prayoga Pak. Oh Daniel Prayoga. Oke silakan Mas. Mengenai dua fungsi Abri tadi. Andainya kalau tadi saya polisi lah ya. Terus saya mengundurkan diri terus terjun ke politik bisa Pak? Ya bisa. Mau terjun bisa. Tapi kalau status sebagai polisi nggak bisa ya terjun ke politik ya? Iya, kalau terjun ke politik harus keluar. Pak Lurah bisa Pak. Iya, kalau jadi Pak Kepala Desa bisa minta izin ya, cuti. Tapi kalau Pak Lurah itu termasuk politik bukan itu? Bukan ya, bukan partai politik kan? Kalau kita mau terjun ke partai politik itu yang di sini. Dipilih langsung Pak. Oke Pak. Kecuali kota apa kota udah langsung Pak. Oke. Gimana Mas Daniel? Iya Pak, cukup Pak. Oke. Ini Mas Daniel tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia, menurut Mas Daniel sekarang ini bagaimana pertahanannya dan juga keamanannya? Ya kalau segi keamanan stabil sih Pak. Stabil ya. Maksudnya ya aman. Karena kalau kita bilang nggak aman pasti kerusuhan itu nggak bakal kelar-kelar. Kan kalau di Indonesia kan ada kerusuhan bisa langsung tangkap diselesaikan. Meskipun jangkanya agak lama. Iya. Kalau keamanannya bagaimana? Iya Pak, gimana Pak? Kalau keamanannya menurut Mas Daniel Prayoga? Keamanannya ya kalau dibilang aman sih belum sepenuhnya aman. Cuman sudah terkendali. Keamanannya terkendali lah. Terkendali ya. Oke. Upaya-upaya untuk menjaga keamanannya apa aja sih Mas? Ya mungkin upaya menjaga keamanannya sadar dari individu sendiri Pak ya. Karena mungkin kan kalau pepatah zaman dulu kejahatan kan karena ada niat dan ini. Iya. Ada niat kesempatan kan. Karena ada niat dan kesempatan. Jadi kalau kita bisa menjaga individu sendiri ya apa? Mungkin aman sih Pak. Aman ya. Kesempatan, hilangkan niat-niat dari kejahatan sendiri. Oke. Iya. Terima kasih Mas Daniel Prayoga. Siap Pak. Ayo rekan mahasiswa yang lain silakan tunjukkan pesonamu. Ayo Mas Kuncoro.
Mas Kuncoro mau berbicara atau mau menyampaikan pendapatnya? Pas dulu Pak. Pas dulu. Pas dulu, Oke. Pak. Tadi di modul ke-9 tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Ini modul yang ke-8 mengenai otonomi daerah. Ya, kira-kira menurut rekan mahasiswa, otonomi daerah itu penting atau tidak? Perlu atau tidak? Silakan yang ingin menjawab. Yang ingin menjawab tentang ini kita. Ayo silakan. Izin Pak Kuncoro Pak. Oke, silakan Mas Kuncoro. Mencoba menjawab menurut saya untuk otonomi daerah. Penting atau tidak? Penting. Pentingnya kenapa? Karena dengan wewenang untuk mengatur sendiri di suatu daerah itu akan bisa lebih tepat sasaran karena lebih mengetahui apa kekurangan maupun apa kelebihan di daerah tersebut. Namun tetap harus ada suatu badan atau apa bentuknya yang tetap bisa mengawasi kalau sesuatunya bisa otonomi itu sendiri ya. Oke. Terus menurut Mas Kuncoro saat ini daerah-daerah yang Mas Kuncoro tahu yang dia masuk ke otonomi daerah itu misalnya daerah mana Mas? Nah ya Mas, silakan Mas. Adakah contoh daerah yang berhasil dengan otonomi daerah mereka sendiri? Ada nggak yang sampean ketahui gitu? Yogyakarta mungkin Pak. Jakarta? Yogyakarta Pak. Oh Yogyakarta, oke. Berhasilkah mereka? Menurut saya berhasil Pak. Ya, oke. Ya, karena dia mengembangkan sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Iya Pak. Kalau di tempat Mas Kuncoro ini di Metro atau di Jepara sebenarnya? Saya Kota Gajah. Oh di Kota Gajah. Kota Gajah itu udah masuk dalam otonomi daerah belum? Sepertinya belum Pak. Belum ya. Apakah perlu untuk Kota Gajah dijadikan atau diusulkan otonomi daerah? Untuk saat ini belum bisa memberikan pendapat Pak, soalnya lebih kurang tahu di wilayah sendiri sih. Tapi sepintas yang Mas Kuncoro lihat, kira-kira Kota Gajah kalau misalnya otonomi daerah mereka mampu nggak gitu kira-kira saja? Kalau saya lebih ke enggak Kota Gajah tapi masih Lampung Tengah mungkin saya gitu mungkin kalau untuk Kota Gajah kurang belum pas menurut saya pribadi. Belum bisa maksimal lah kira-kira gitu. Ya, Pak. Karena otonomi daerah kan dalamnya harus ada pakar-pakar yang memang dia bisa memajukan daerah itu sendiri. Jangan sampai nanti udah dikasih otonomi daerah tapi nggak maju-maju. Kalau menurut Mas Kuncoro pemberian dana desa itu apakah termasuk otonomi daerah atau bukan? Iya Pak. Termasuk otonomi daerah. Termasuk Pak.
termasuk otonomi daerah, separuh-separuh atau separuh enggak atau separuh gimana gitu? Membangun daerahnya sendiri tapi dengan bantuan dari pusat gitu ya. Oke, terima kasih Mas Kuncoro. Ini Mas Fahrul Rozi. Halo Mas Fahrul, selamat sore. Siapa? Kok nggak ada suaranya ini gimana sampean? Lagi kurang sehat badan, Pak. Oh, kurang sehat. Oh, berarti nggak puasa hari ini ya? Alhamdulillah belum, Pak. Oh, belum. Oke. Masih belum sehat, Pak. Oh, sakit apa Mas? Kemarin gejala demam virus, Pak. Oh, demam virus. Virus apa itu? Ya memang ada, Pak, gejala demam virus. Oh, oke. Ya semacam kayak DBD gitulah, cuma hampir rasa badan. Berarti ini berobat jalan sekarang posisinya ya? Iya. Untuk sementara berobat jalan, Pak. Oke, ya mudah-mudahan cepat sembuh lah Mas Fahrul Rozi ya. Amin, Pak. Oke, obatnya diminum jangan sampai enggak. Amin, Pak. Amin. Iya, amin. Fahrul Rozi posisi di mana nih sekarang? Masih di rumah, Pak, di Kota Gajah. Oh, di Kota Gajah juga. Ini asli orang Kota Gajah berarti? Kalau saya asli Buyut, Pak. Hah? Asli Buyut. Buyut? Buyut Ilir. Buyut Ilir. Oh, di situ Gunung Sugi, Pak. Oh, Gunung Sugi. Udah berapa lama di Kota Gajah sampean? 5 tahun, Pak. Oh, 5 tahun. Ya udah, saya tanya aja sekalian tadi ya. Kota Gajah itu kira-kira kalau mau otonomi kira-kira mampu nggak, Mas? Ruang lingkupnya di mana dulu, Pak? Ya, Kota Gajah. Kota Gajah sendiri atau daerahnya? Ya, kabupatennya, Pak. Yang pokoknya yang masuk daerah Kota Gajah. Kota Gajah itu desa, kecamatan atau? Kalau Kota Gajah, kecamatannya Kota Gajah. Di bawah kecamatan Kota Gajah ada kampung Kota Gajah, Pak. Oh gitu, yang kecamatannya deh, yang kecamatan yang agak luas. Kalau kecamatan Kota Gajah sih, saya rasa sih sudah cukup mampu sih, Pak. Kan sekarang ini masih ada wewenang di bawah Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kalau otonominya kayaknya masih jauh deh, Pak. Tapi mereka mampu. Saya rasa sih cukup mampu. Apa yang kok sampai bisa lihat itu mampu? Apa yang dimiliki atau keunggulan Kota Gajah untuk membangun dirinya sendiri gitu? Karena otonomi kan membangun daerahnya sendiri. Iya. Karena dari sektor pertanian, dari sumber daya masyarakatnya, saya rasa sih cukup mumpuni sih, Pak. Untuk itu ya. Iya, saya rasa cukup mumpuni, dan tokoh-tokoh yang ada di Kota Gajah juga kayaknya besar kemungkinan sih ada gitu yang bisa membangun dengan otonomi daerah tadi. Selama sampean tinggal di situ 5 tahun, perkembangan atau perubahan atau pembangunan Kota Gajah itu menurut sampean cepat sekali atau biasa-biasa saja atau lambat sekali? Kalau saya selama di Kota Gajah, alhamdulillah termasuk sangat cepat, Pak. Perkembangannya. Sementara juga kita juga di Kota Gajah sebelum terjadinya wabah corona, alhamdulillah kita ada sumbangsih dikit di Kota Gajah. Kita bangun semacam usaha pemuda-pemudi seperti warung segala macam itu kita bangun di Kota Gajah. Alhamdulillah mulai bergerak sih, Pak. Mulai berjalan. Sementara waktu ini karena ada wabah COVID-19 ini kita tutup dulu sementara. Berarti yang sempat viral di Facebook itu ya? Bangunan yang nggak kepakai terus dibuat untuk entah itu tempat nongkrong atau untuk jualan atau apa gitu ya? Iya, dan sementara sekarang ini sudah mulai bergerak maju sih, Pak. Udah sampai di mana-mana juga sih, Pak.
di lapangan Kota Gajah kita hidupkan, kita buat angkringan segala macam. Ya alhamdulillah termasuk salah satu gagasan dari kita juga. Oke, sip, mantap Kita berarti. yang mulainya. Perlu dikembangkan ini dan perlu dicontoh daerah-daerah lain ya untuk yang ada di wilayah lain yang masih gitu-gitu aja, greget juga kadang-kadang kalau nggak ada pergerakan gitu ya. Oke, Mas Fahrul Roji. Siapa? Gimana? Motivasi tadinya karena selama ini sering terjadinya kekacauan sih Pak. Apa itu kekacauannya? Kekacauannya konflik itu tadi. Konflik tadi juga kadang-kadang ada kejahatan-kejahatan yang mungkin anak-anak yang masih labil melakukan kejahatan, merampas HP macam. Kejahatan-kejahatan ringan gitu lah ya. Saya tertariknya dari situ gitu. Jadi saya harus menggerakkan Kota Gajah ini supaya hidup. Oke, siap. Artinya orang-orang juga berpikir positif. Kita bisa dagang kok, kita bisa segala macam usaha kita bisa. Jangan yang kita. Oke. Halo. Sekarang kami sudah berjalan 3 tahunan. Ini yang di pinggir jalan siapa ya? Yang ada di pinggir jalan. Oke, sip. Aduh, muncul lagi. Ya, Mas Januar Sidik, silahkan mau berbicara atau mau menyampaikan pendapatnya. Jangan ngintip-ngintip Mas Januar ya. Ya Pak, lagi di pinggir jalan ini Pak. Oh, lagi patroli ya? Jaga pos Pak. Jaga pos di mana Mas Sidik? Di 29 ini Pak. 29 arah Punggur ya? Iya Pak. Oke. Mas Sidik mau kasih ini biar apa? Mau kasih pendapatnya? Tadi apa tuh Pak? Iya tadi ini Mas Fahrul Roji tadi sudah menyampaikan panjang lebar ya mengenai otonomi daerah Pak ya. Udah nggak ada lagi motor lewat lagi. Banyak Pak. Motornya di stop aja ya, jangan suruh lewat dulu ya sebelum jam 3. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, saya kira bisa, stop aja polisi gitu kan, jalan dialihkan, diputar. Oke, saya tanya Mas Januar aja deh ya, tadi kan di modul yang ke-8 kita ngomongin tentang hak asasi manusia yang ke-7 ya, tadi otonomi sudah, hak asasi manusia. Tadi mendengarkan penjelasan nggak nih Mas Sidik? Sedikit mendengarkan sih Pak. Suara saya gimana? Jelas nggak di situ? Putus-putus Pak kadang Pak. Karena sinyal ya. Oke, saya mau tanya ke hak asasi manusia deh sama Mas Sidik nih yang lagi tugas di 29. Mengenai hak asasi manusia, menurut Mas Sidik, apakah praktek atau implementasi hak asasi manusia saat ini sudah sesuai atau belum? Gimana Mas Sidik? Apakah sudah sesuai atau belum? Saya rasa belum sih Pak. Belum. Apa Mas Sidik yang kok bisa bilang belum? Apa yang sampean lihat, sampean dengar, sampai rasakan? Karena kalau dilihat dari seluruhnya Pak ya, dari global sampai global masih banyak yang masih banyak yang belum dapat keadilan. Contohnya kayak yang suku-suku antar suku itu Pak masih sering terjadi kayak Terus kalau terus lagi ya kasus-kasus tentang hak asasi manusia yang saat ini terjadi gimana? Kalau saat ini terjadi sudah
banyak berkurang Pak dari zaman dulu Pak, dibandingkan dari dulu. Saat ini sudah mulai banyak berkurang. Kalau kita lihat ini Mas Sidik ya. Kan sekarang di media sosial kan banyak ya tersebar video-video yang misalnya itu tentang penganiayaan, atau misalnya ada seorang pencuri yang ketangkep oleh warga, mereka dipukulin sampai berdarah, diantem pakai batu, pakai kayu dan lain sebagainya. Nah, ini perbuatan ini menurut Mas Sidik ini melanggar hak asasi manusia atau tidak? Saya pikir itu melanggar Pak ya, karena meskipun dia sudah tersangka, dia masih punya hak untuk hidup Pak. Jadi hak hidupnya aja yang dia ini kan, yang dia diambil oleh orang lain gitu ya. Iya Pak, sama hak untuk menyuarakan, dia kan belum terbukti Pak, meskipun dia tertangkap tangan kan belum terbukti, secara pengadilan kan belum terbukti kalau dia bersalah atau tidaknya. Oh, jadi harus dibuktikan dulu dari pengadilan, baru kita boleh mengadili Pak. Jadi kalau misalnya itu maling tertangkap tangan pun, itu kita belum bisa mengatakan itu tersangka Pak, karena belum ada bukti. Pengadilan belum ada keputusan dari pengadilan Pak. Karena yang memutuskan siapa yang bersalah itu adalah pengadilan ya, bukan kita. Misalnya Pak. Bukan kita Pak. Meskipun saya yang melihatnya, saya yang menangkap dari rekaman, ada bukti, ada ini segala macam, itu saya nggak bisa mengatakan dia pencuri ya. Nggak bisa, mungkin ya hanya bisa mengamankan, cuman tidak bisa untuk diadili secara kayak dipukulin, itu nggak bisa Pak. Mungkin karena tangkap atau karena belum terbukti bersalah ya itu. Diserahkan ke yang berwajib ya gitu ya. Iya, serahkan pihak berwajib Pak. Terus misalnya ada kejadian seperti itu, masyarakatnya banyak yang memukuli, yang melempar batu sampai berdarah, sampai pakai peralatan-peralatan lain. Terus yang memukuli atau yang melempari dengan batu itu apakah bisa dikenakan pasal tindakan pidana atau TP gitu? Bisa Pak. Bisa kena juga, bisa. Bisa juga. Bisa Pak. Artinya misalnya saya mencuri, saya ketangkep, saya dipukuli, terus akhirnya saya kan posisinya diadili di pengadilan dan saya dinyatakan bersalah. Tapi bisa nggak saya memproses orang yang memukuli saya karena saya ada bukti rekaman video di sosial media atau di mana gitu? Saya rasa sih bisa kayaknya Pak. Bisa ya. Atau mungkin rekan-rekan yang lain yang ingin mencoba. Kita berbagi pendapat saja dengan adanya hak asasi manusia. Contoh tadi yang sekarang ini sangat miris ya, di sosial media ini sudah tak bisa dibendung lagi. Meskipun dari pihak Facebook misalnya dia mengcover video, menutupi video itu atau foto itu dengan blur, ya, tapi tetap aja bisa kebuka dan bisa ke-download gitu. Atau Mas Fahru Rozi sambil berbaring atau sambil sambil bersantai. Gimana Mas? Ya Pak. Kemana aja nih? Ditungguin dari tadi. Gimana Mas Farul? Mengenai misalnya ada kasus pencurinya ketangkep, tapi masyarakat atau warga di situ tuh memukuli sampai berdarah dengan batu, dengan kayu, ya dengan segala banyak lah. Bahkan ada juga yang sampai dibakar gitu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kita ada pihak berwajib yang berwenang mengurusi itu Pak. Bukan kita yang mau menghakiminya gitu. Oh, tetap kita bersalah. Kita sudah, walaupun, semua itu kan memang perlu bukti. Bukan kita mau main hakim sendiri. Artinya di pihak-pihak yang berwenang itu kan memang kita ada hakimnya, ada kejaksaannya, ada Polri-nya, dan di situ memang kita ada bidang-bidang sendiri yang mengurusi tentang itu, bukan kita masyarakat yang menghakiminya gitu Pak. Iya. Terus kalau kejadian ini kan muncul terus ya, tidak hanya jambret, tidak hanya begal, tidak hanya pencuri,
dan terus berulang. Ini artinya kan masyarakat kan dia tidak dikasih pendidikan tentang hukum, tentang apa tadi, hak asasi manusia gitu kan? Ataukah masyarakatnya itu tahu, sebenarnya tahu atau tidak? Atau kira-kira kesalahan ini termasuk kesalahan pemerintah yang tidak memberitahu kepada masyarakat, tidak mengedukasi bahwa kalau ada pencuri tertangkap kita menghakiminya, nanti kita yang menghakimi atau yang memukul itu akan masuk penjara loh. Nah, seperti itu. Apakah ini karena ketidaktahuan masyarakat atau memang pemerintahnya itu nggak pernah memberikan penyuluhan hukum atau bagaimana menurut sampean? Kalau menurut saya sih sosialisasinya yang sedikit kurang sih Pak. Kurang ya. Sedikit sosialisasinya sedikit kurang. Jadi ilmu-ilmu masyarakat ini kebanyakan banyak dengan orang awamnya daripada orang yang pandainya Pak. Orang jadi yang mengerti dan paham gitu loh. Bisa dikatakan kebal hukum ya. Ya, orang-orang yang anarkis ini terkadang buta hukum. Ini tidak seberapa paham Pak. Apa itu hukum gitu loh. Oh gitu ya. Jadi orang ini terkadang bukan karena emosi, tapi karena ada unsur senangnya juga ada. Jadi namanya masa, kita tidak bisa menyimpulkan dorang ini emosi, karena saya juga beberapa kali kejadian kayak gitu dan turun juga di situ. Kalau yang benar-benar emosi itu bisa dikatakan 20-30%, Pak. Oh, gitu. Yang kebanyakannya itu hanya provokator. Oh, jadi ada orang-orang yang sengaja menyulut kemarahan warga, membakar warga. Amarah kita yang tadinya kita tidak emosi, jadi dipancing dengan yang provokator ini tadi, kepancing juga akhirnya, Pak. Oh, oke. Terus menurut sampean cara untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi apa nih, Mas? Ya, sosialisasi tadi, Pak. Dari pemerintah turun ke kapolseknya turun ke kecamatan dan ke kepala kampung, Pak. Yang pastinya ujung tanduknya di kepala kampung, Pak. Aparat kampungnya ini yang harusnya turun langsung, sosialisasi dengan rakyatnya langsung. Mengimbau apabila ada kejadian yang seperti ini lagi, ya jangan main hakim sendiri. Iya. Dan sayangnya di tempat kita ya seperti itu ya. Ya, terkadang aparat kampungnya juga ikut-ikutan juga sih, Pak. Terus kalau jadi semuanya jadi salah kaprah gitu ya. Iya, jadi bingung, salah kaprah semua, Pak. Oke, luar biasa. Sampean ini sedang dalam kondisi sakit tapi masih bisa berpikir dengan dengan rasional. Biar agak cepat sehat ya, Mas ya. Amin, Pak. Oke, ya rekan mahasiswa yang perempuan kok tidak ada suaranya ya? Biasanya perempuan dominan ya, Mas Farul ya. Iya. Ini kok mbak-mbaknya pada apa mungkin lagi pada masak ini? Masak bakwan kayaknya, Pak. Mas Kuncoro gimana, Mas? Siapa? Gimana menurut Mas Kuncoro? Ada tambahan dari tadi saya menyimak terus ya. Jadi pendengar setia nih kayaknya. Iya, Pak. Yuk Mas Daniel Prayoga. Halo Mas Daniel. Ya, halo Pak. Halo, dari mana ini? Ya, lagi diem aja Pak dari tadi, Pak. Oh, diem. Ntar sakit gigi loh kalau diem-diem terus. Tadi seru aja kalau ngebahas masa-masa tadi, Pak. Iya, karena berhubungan dengan materi kita kan tentang hak asasi manusia. Yuk Mas Daniel Prayoga. Kira-kira gimana Mas Daniel? Menurut sampean terkait siapa yang salah dengan ini? Berarti penegakan terhadap HAM-nya kan belum jalan ya?
Ya silakan Jadi, Mas. Mengenai HAM sendiri Pak ya, ya kan HAM itu kan pada dasarnya semua orang memiliki HAM. Bahkan dari lahir dia sudah punya HAM hak untuk hidup ya Pak ya. Nah, kalau untuk masa itu sendiri sebenarnya bukan karena dia melanggar HAM, tapi kurangnya edukasi Pak. Hilang. Terus? Ya kalau misalnya edukasinya sudah tepat, mungkin nggak bakal terjadi kekerasan yang berlebihan Pak. Karena pada dasarnya di masa itu kan bukan karena untuk menghakimi, tapi melumpuhkan pada dasarnya. Seandainya kalau kita melihat seorang penjahat membawa senjata kan, gimana caranya harus dilumpuhkan biar tidak terjadi kekerasan ataupun bahaya yang berlebihan gitu. Jadi di masyarakat ketika kata melumpuhkan itu jadi massa, itu malah jadi salah kaprah sih Pak. Jatuhnya malah timbul kekerasan dari segi yang melerai. Oke. Itu ada hukumnya nggak bagi masyarakat yang ikut-ikutan dengan sengaja mengadili pencuri atau orang yang tertangkap tangan gitu Mas oleh masyarakat? Saya rasa harusnya ada. Tapi sampai saat ini apakah ada? Ya untuk main hakim sendiri ini sudah ada ya dari kepolisian ada kayaknya. Ada ya. Nanti iya, jadi timbulnya kayak kerusuhan gitu Pak. Oke. Buat rekan mahasiswa UT dari Gajah Mada Kota Metro yang lainnya yang ingin memberikan tanggapannya mengenai materi kita di modul ke-7 hak asasi manusia, silahkan. Tadi Mas Kuncoro sudah, Mas Farul Raji juga sudah, Mas Daniel barusan muncul sudah. Ayo yang lainnya silahkan untuk memberikan tanggapannya mengenai materi kita di hari ini. Silahkan. Atau kira-kira perlu nggak nih dibuat sejenis undang-undang ya bahwa setiap ada masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap maling atau terhadap pencuri yang tertangkap tangan itu akan mendapatkan hukuman. Jadi di sini nanti masyarakatnya takut untuk melakukan itu gitu. Ayo silakan. Karena kadang-kadang kita juga melihat di media sosial kan terekspos ya. Kadang pencurinya juga ditelanjangin, dia diarak, dipukulin sampai berdarah tanpa ada rasa kasihan gitu. Ayo silakan. Izin Pak Kuncoro Pak. Oke, silakan Mas Kuncoro di Metro ya. Iya Pak. Silakan. Kalau menurut saya sih lebih ke pelanggar hukumnya sama masyarakatnya apa pencurinya. Iya. Ya. Baik sih kalau misalkan mau dibuat peraturan, diperberat lagi ataupun diperberat lagi ya ke pelakunya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk yang masyarakat atau masyarakat yang berkumpul massa itu tadi mungkin sebenarnya karena ketika mereka massa jadi ada massa ataupun menyiksa penjahatnya ya mungkin itu kasus banyak begitu mungkin dari 100 kasus 95 mungkin semua hanya persen yang selamat. Oke, siap. Mas Kuncoro, terima kasih Mas Kuncoro Hadi Wibowo yang ada di Kota Metro. Terus satu lagi nih Mas Kuncoro, ini sering ya kita, kalau saya lihat di luar negeri, kalau ada kecelakaan kita membuat video atau memfotonya kemudian membagikan di media sosial, itu kan ada hukumannya nih, didenda dan dipenjara lah intinya gitu ya.
Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana, Mas? Menurut sampean perlu nggak dibuatkan undang-undang seperti itu? Karena berhubungan dengan hak asasi manusia, orang yang kecelakaan pun, bahkan orang yang meninggal pun mati di tempat karena mungkin ditabrak atau kecelakaan di jalan, mereka sebenarnya masih punya hak asasi kan? Hak asasi untuk tidak diekspos di media sosial, karena hal ini tidak bagus, tapi terkadang malah rame di media sosial gitu. Ya, kalau sekarang di Indonesia sepertinya belum bisa untuk sebaik di luar karena masih negara berkembang. Kalau gitu. Akan samakan dengan negara yang sudah maju mungkin ya belum siap. Dan untuk peraturan saya setuju, karena kalau yang sudah meninggal terus diekspos, apalagi itu meninggal dengan kecelakaan yang luka cukup parah, bukan hanya korbannya meninggal, tapi kan sama keluarganya juga mungkin nggak enak, nggak pantas. Mereka terus punya privasi lah ya, hak asasi manusia. Iya. Terus kalau untuk peraturan yang akan dibuat, apalagi menyangkut kalau saya lebih menyerahkan ke orang-orang yang memang punya hak di sana, yang pokoknya orang-orang yang bisa memang untuk mendirikan peraturan itu gitu, Pak. Oke. Tapi setuju nggak, misalnya setuju nggak Mas Kuncoro, misalnya pemerintah negara Republik Indonesia ini membuat undang-undang tentang memposting video kecelakaan atau video yang tidak pantas untuk dipertontonkan di media sosial, dia akan mendapatkan hukuman dan masuk dalam tindak pidana gitu misalnya. Setuju nggak sampean? Kalau saya setuju, Pak, apalagi itu pada saat di lokasi ada petugas yang ada yang secara langsung merekam di situ langsung seketika untuk proses. Oke. Kan ataupun mungkin suatu denda gitu. Dan untuk misalkan yang di media sosial mungkin ini peraturannya lain. Itu peraturan peraturan media sosial untuk ditambah yang hoax ataupun segala macam yang melanggar ITE itu sudah masuk sendiri. Oke, mantap ini kayaknya ya. Kalau Mas Kuncoro, terima kasih banyak ya untuk pendapatnya mengenai hak asasi manusia. Untuk yang lain, mahasiswa yang lain yang tergabung dalam UT Pokjar Gajah Mada Kota Metro, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi untuk kebersamaan kita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kita masih ada satu pertemuan lagi ya, minggu besok kita masih ada satu pertemuan. Jadi mahasiswa silahkan nanti ada tugasnya juga untuk tutorial yang kedua. Mas Farul Roji kayaknya mau bicara ini. Halo Mas, gimana Mas? Cocok nggak sampai kalau misalnya sinyalnya masih susah? Kira-kira cocok nggak Mas Farul kalau Indonesia itu membuat peraturan bagi warganya yang memposting kecelakaan dengan misalnya kepalanya rusak atau tangannya di mana, kakinya di mana karena mungkin ada mobil tronton yang melewati atau menabraknya gitu. Diberi hukuman bagi siapa saja yang memposting video atau foto seperti itu, yang sudah dilakukan di luar negeri begitu kan? Bukannya selama ini sudah ada, Pak. Oh, sudah ada ya. Iya, tapi kan mungkin ini balik lagi ke sosialisasi kepada masyarakatnya kan bisa dikatakan sangat minim. Jadi orang melakukan itu tidak tahu gitu loh, karena dari televisi, dari radio, dari media sosial kan tidak booming, tidak diviralkan. Nah, itu seperti itu. Ya, kalau untuk menjaga HAM itu tadi buat si korban kasihan juga sih Pak. Ya memang perlu juga dibuatkan undang-undang juga. Karena kita tahu karena yang diposting itu siapa, pihak korbannya siapa, keluarga korbannya siapa, dan kita kan semau-mau postingnya itu. Iya, sesuka-suka dia ya. Kita memikirkan perasaan dari yang korbannya. Oke.
Jadi lagi-lagi peran dari pemerintah untuk memviralkan entah itu peraturan-peraturan yang sifatnya baru atau lama yang sifat-sifatnya itu sangat mendesak itu memang sangat diperlukan dan yang memang harus begitu, Mas ya? Iya Pak, siap. Oke, siap. Ya terima kasih Mas Fahru Roji. Tak ajakin mikir biar cepat sembuh ini masalahnya. Ya, Pak. Biar cepat sembuh. Oke, amin ya. Oke, Mas Fahru Roji kegiatan sehari-hari apa Mas? Kalau saya sih di Pemda Gunung Sugih, Pak. Oh, di Pemda Gunung Sugih ya. Oke. Dinas. Di bagian organisasi, Pak. Oh, bagian. Oh, berarti mantap ini ilmu organisasinya kayaknya. Makanya dicetuskanlah yang di gunung apa di Kota Gajah itu ya. Iya, Pak. Oke, mantap. Yuk, ini rekan mahasiswa yang perempuan mana ini? Kok nggak ada suaranya nih? Biasanya rame ini semua pada mikrofonnya pada dimatikan semua ini. Ayo silakan, ada Mas Ari Tuzmar Hadi, ada Arif Rahman, Arkami Oktra Pontri, ada Charles Febrian. Oh, ini Bapak ini ya, sorry maaf. Ada Daru Prameswari, Dwiyanti, silahkan yang ingin berbagi pendapat atau juga sharing di siang hari ini mengenai hak asasi manusia, otonomi daerah dan juga pertahanan dan keamanan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan UT Gajah Mada Kota Metro. Ada Elga Febrian Syah, Mas Fahru Roji tadi udah, Vilano Manara, Hardian Panji Kusuma, Hari Petrus Tampu Bolon ini biasanya aktif terus ini kemana malam sore hari ini. Ada Hendra Saputra, Hendri Siswanto, Happy tamu ya. Oke, selamat sore untuk Happy Nurdianto P, dan ada Hernawan, ada Hoki juga, ada Ingrid, ada Ismae, Citra Johana. Ini perempuannya, wanitanya tidak ada yang muncul ini kayaknya Mas Fahru Roji. Apa karena takut sama sampean ini? Masih tidur, Pak. Masih masak untuk berbuka puasa kali ya. Oke, baik. Sebelum diakhiri, kira-kira ada pertanyaan untuk rekan-rekan mahasiswa, silahkan. Mengenai materi kita di modul ke-7 ya. Judulnya Hak Asasi Manusia, yang ke-8 Otonomi Daerah, dan yang terakhir yang ke-9 mengenai pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Silahkan. Atau cukup? Cukup? Oke, kalau gitu mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pertemuan kita di sore hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan untuk seluruh mahasiswa mudah-mudahan juga jelas, tidak ada yang ditanyakan. Cukup jelas ini Mas Fahru Roji ya? Cukup, Pak. Oke, silahkan baca-baca modulnya di rumah biar nanti bisa lebih paham. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri pertemuan kita di sore hari ini, pertemuan yang ketiga ya. Ketiga, dan minggu besok kita masih ada satu pertemuan yang terakhir. Selanjutnya mahasiswa nanti akan melaksanakan ujian akhir semester. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dari sumber Hadi Melinting Lampung Timur, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan juga partisipasi dari rekan mahasiswa UT Gajah Mada Kota Metro. Selamat sore, sampai jumpa lagi di minggu depan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM Radio SGP Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Pendengar radio dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin memasang wifi atau internet untuk rumah, kantor, kafe, warung, sekolah, perusahaan, atau untuk apa saja, silakan hubungi saya di nomor handphone dan WA 0823 754 99576
atau di 0811 790 3576. Kami menerima pemasangan WiFi atau internet di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat